ini juga. Sayang, mandi yuk. Hah? Naila masih melongo saat tahu-tahu tangannya sudah ditarik saja oleh Atlas ke ruang sebelah, mendekati bathtub yang dipenuhi kelopak mawar itu. Ini bayar hotelnya udah mahal-mahal, sayang kalau fasilitasnya nggak dipakai, ujar Atlas sambil masuk ke dalam bathtub. Naila masih berdiri di pinggir bathtub itu. Ini udah jam 1 malam, Atlas, nanti masuk angin. Airnya hangat, Nay, nggak dingin, balas Atlas. Ayo, enak ini berendam. Atlas merentangkan tangannya. Tapi nggak lama-lama ya. Naila bersiap untuk masuk. Tunggu dulu, serga Atlas. Apalagi? Naila menyahut bingung. Tadi katanya mau berendam. Itu kimono kamu dibuka dulu dong, masa berendam pakai kimono? Ucap Atlas dengan tatapan jahil seperti sedang menggoda. Naila memalingkan wajah untuk menyembunyikan wajahnya yang memerah. Aku nggak usah mandi deh kalau gitu. Lirih Naila sambil menggigit bibirnya sendiri. Aku nggak mau tidur sama orang yang nggak mandi, kecam Atlas. Ya udah, kamu tidur aja di bathtub ini, biar aku yang tidur di kasur sendiri. Nailanya Atlas, udah dong debatnya. Dari awal ketemu, jadian, putus, terus sekarang nikah. Masih aja debat. Hubungan kita udah kayak rapat DPR aja, tahu nggak? Tolonglah gengsinya diturunin dikit. Suami kamu pengen romantis-romantisan ini. Ayo masuk sini. Atlas menarik lengan Naila dengan gemas. Tunggu, sabar dulu. Naila melepaskan tangan Atlas, kemudian ia membalik badan untuk melepaskan tali kimononya. Ngapain pakai ngadep ke sana segala sih, Nay? Shh, tandas Naila. Atlas menghela nafas mengalah untuk menunggu istrinya itu melepaskan kimono, menyisakan tank top crop top dan hot pants warna krim terang yang ketat. Atlas tersenyum arti melihat lekuk tubuh istrinya untuk pertama kalinya. Karena selama ini Naila tidak pernah memakai pakaian yang ketat dan terbuka. Kebanyakan hanya setelan jeans, blus, kemeja, jaket, atau dress yang seminimalnya selutut. Maka ketika Naila berbalik badan menghadapnya, darah Atlas jadi berdesir tidak karuan. Jangan liatin kayak gitu, aku malu. Naila mengusap wajah Atlas lantas masuk ke dalam bathtub. Kamu seksi banget deh, gumam Atlas. Ini gak sekalian dibuka. Atlas menarik tali tank top Naila yang tipis itu. Jangan, sergah Naila. Kenapa? Malu. Aneh. Aku kan suami kamu. Tapi sekarang masih malu. Oke deh. Atlas meletakkan tangannya di pinggang Naila, merasakan langsung kulit perut Naila yang terbuka itu. Ini mawar-mawar dapatnya di mana ya sebanyak ini? Gumam Naila sambil meraup kelopak bunga itu. Kasihan ini yang punya kebun bunga. Bunga-bunganya dipetik semua. Atlas tertawa lagi. Kamu ngapain sih mikirin begituan segala? Kepikiran aja. Naila nyengir. Tapi ini airnya enak sih, anget, wangi juga. Naila menyipitkan matanya saat mengendus semerbak aroma wangi di ruangan itu. Sayang, kaki aku kejepit, nanti malah kram. Makanya ini kaki kamu ditaruh di atas kaki aku. Atlas meletakkan kaki Naila di atas kedua pahanya dan membuat jarak mereka jadi semakin dekat. Kok aku deg-degan ya? Lirih Naila. Kayak lagi sedang skripsi. Atlas menegakkan punggungnya. Saudari Naila, tolong jelaskan apa yang menjadi landasan Anda dalam memilih saudara Atlas Prima Aradik sebagai suami? Ucap Atlas dengan suara yang dibulat-bulatkan, dibuatkan sedemikian rupa untuk menirukan suara dosen penguji di sidang skripsi. Baik, izin menjawab Bapak dosen penguji. Ada 3 landasan utama yang menjadi acuan bagi saya dalam memilih saudara Atlas sebagai suami. Pertama, seiring dengan bertambahnya usia memasuki fase dewasa. Sebagai wanita, saya merasa perlu seorang laki-laki sebagai pendamping hidup, tempat bercerita, tempat berkeluh kesah, tempat bermanja, dan mencurahkan berbagai perasaan. Kedua, saudara Atlas berhasil membuat saya mencintai dan dicintai di waktu yang bersamaan. Ketiga, saudara Atlas mencintai saya dengan cara yang tepat. Membiarkan saya menjadi diri sendiri senyaman yang saya mau, mengerti bagaimana menghadapi ego dan keras kepala saya, tidak memisahkan saya dengan impian-impian saya, tidak memisahkan saya dengan keluarga dan sahabat-sahabat saya.
Naila berhenti sejenak saat merasakan ada yang menyedat di tenggorokannya. Dia membuat saya merasa utuh. Naila menatap Atlas dengan mata yang berbinar, yang mana tatapan itu tidak pernah ia tunjukkan pada orang lain selain Atlas. Baiklah, saudari Naila, dengan ini Anda dinyatakan lulus sebagai istrinya Atlas dan berhasil mendapatkan 1000 kelopak bunga mawar dan cinta yang melimpah. Naila menertawakan kekonyolan mereka berdua. Bersiaplah, saya akan mencium kamu. Atlas masih melanjutkan dramanya. Tatapannya seperti binatang buas yang hendak menerkam Naila. Takut. Naila bergidik ngeri, tapi tidak bisa lari karena badannya dikungkung oleh lengan Atlas. Tanpa berlama-lama, Atlas langsung mengecup bibir Naila. Menahannya lebih lama untuk menyalakan sensasi panas dalam tubuh mereka. Atlas tidak perlu ragu lagi kali ini. Tak ada yang perlu ia khawatirkan lagi, tidak ada yang perlu ia tahan lagi. Meski sempat membeku beberapa detik karena ciuman yang membuat tubuhnya seperti kesetrum itu, secara perlahan Naila mulai menemukan titik nyamannya. Dan secara perlahan juga ia sedikit membuka bibirnya agar Atlas lebih leluasa menjelajahi rongga mulutnya. Naila cukup sadar bahwa saat itu saliva mereka saling bertukar. Tapi itu justru membuat Naila lebih berhasrat untuk balas menyesap bibir Atlas. Saat merasakan nafas Naila mulai tersenggal, barulah Atlas melepaskan ciumannya. Ia mendapati wajah Naila yang memerah, yang barangkali juga sama dengan wajahnya sekarang. Keduanya sama-sama mengurai senyum malu-malu dan tawa yang terdengar lirih. Ada sensasi aneh setelah ciuman itu yang membuat mereka berdua jadi sama-sama kikuk. Tidak aktif bicara seperti tadi lagi, lebih sibuk menenangkan debaran jantung dan desiran darah di tubuh mereka. Aku udahan dulu. Naila keluar dari bathtub kemudian menyalakan shower untuk membersihkan sisa-sisa kelopak mawar yang menempel di tubuhnya. Atlas memerhatikan Naila yang sedang memakai handuk dan melepaskan pakaian dalamnya yang basah. Sebenarnya, Atlas ingin menyusul, tapi sesuatu yang menegak di daerah pangkal pahanya membuat laki-laki itu kesulitan untuk keluar dari bathtub. Naila mengenakan kimononya lagi. Kemudian ia keluar dari kamar mandi dan kembali dengan membawa kimono dan handuk untuk Atlas. Udah 1:30, ucap Naila sambil duduk di pinggir bathtub. Gimana ini, aku gak bisa bangun. Sahut Atlas sambil meringis. Kamu sih, sosokan mindahin kaki aku ke paha kamu, pasti kram kan? Bukan kram sih, tapi turn on. Wajah Naila langsung berubah merah pada mendengar ucapan suaminya itu yang semakin frontal. Naila tidak tahu harus membalas dengan kalimat apa. Ia hanya meletakkan kimono itu di dekat bathtub kemudian keluar dari kamar mandi. Yah, kok malah ditinggal sih? Desah Atlas. Ia pun memaksakan diri untuk keluar dari bathtub itu. Melepas celananya yang basah, memakai kimono yang sudah disiapkan Naila lantas menyusul istrinya tersebut. Atlas mendapati lampu kamar yang tadinya terang itu sudah berubah temaram. Gak baik kalau cahaya lampunya terlalu terang saat tidur, ujar Naila yang saat itu sudah berada di atas tempat tidur. Loh, kok tidur sih? Ini si Gatot belum bisa tidur, sayang. Gatot-gatot apaan sih? Naila tertawa kecil. Iya ini. Atlas mesem-mesem sambil naik ke tempat tidur memasang tampang melas. Naila menelan ludah, menahan jantungnya yang terasa berayun-ayun sedari tadi, terlebih jika Atlas sudah memasang ekspresi seperti itu. Naila mengusap pipi Atlas. Malam ini juga,